Aduh man, lu bisa bantu gua nggak? Iya, gimana ya? Jadi gua punya program nih. Gua gitu di SMP pakai ini karena saya tua, tapi ijazah gua hilang. Oke. Gimana caranya ya? Gue tahu deh, teman. Benar deh. Kita ke Dinas Pendidikan Kota Semarang aja. Ayo kita ke sana. Profil Dinas Pendidikan. Yang dimana Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah dinas yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tingkat nasional. Namun dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan Kota Semarang berada di bawah pemerintahan Kota Semarang langsung. Tujuan didirikannya Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu meningkatkan tata kelola administrasi, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, serta keuangan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kebijakan yang berbasis profesionalisme dan pelayanan publik, mewujudkan ekosistem, kualitas PAUD yang baik, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non-formal, serta tenaga pengajar yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dasar hukum dari pelaksanaan Dinas Pendidikan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional yang layak untuk seluruh masyarakatnya. Setelah itu terdapat pengaturan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Mengenai pembuatan dinas pendidikan di daerah, dilanasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dan juga diatur pada peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pun mengatur mengenai dinas pendidikan pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan kriteria urusan pemerintah yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang terakhir, mengenai pendirian Dinas Pendidikan Kota Semarang terdapat pada peraturan daerah Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan pembentukan dan susunan perangkat Kota Semarang pada pasal 2 poin D nomor 1. Dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan. Terdapat beberapa permasalahan dan juga solusi yang akan disediakan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang pertama ada kesenjangan mutu pendidikan antar daerah di Semarang, di mana kualitas pendidikan di daerah perkotaan itu lebih maju daripada daerah-daerah yang terpelosok dan terpencil. Dan juga banyak juga guru-guru yang belum mempunyai akses ke daerah-daerah yang terpencil tersebut. Jadi solusi dari Dinas Kota Semarang itu adalah pemerataan distribusi guru melalui insentif bagi tenaga pendidik. Atau juga dengan cara peningkatan infrastruktur pendidikan seperti sekolahan atau tidak perpustakaan yang menyediakan berbagai layanan pengetahuan. Yang kedua, yaitu ada kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, di mana kurikulum sekarang ini dinilai agak terlalu teoritis dan tidak terlalu praktis. Jadi tidak membekali siswa itu dalam keterampilan dalam pendidikannya. Jadi solusi dari dinas pendidikan itu adalah meningkatkan kerjasama dengan di dunia industri atau perusahaan yang mempekerjakan orang itu untuk mengembangkan kurikulum yang berbasis keterampilan bagi siswa-siswa yang terdampak pada pendidikan. Pelayanan publik merupakan fungsi utama lembaga pemerintahan, termasuk kementerian, dinas, dan instansi terkait. Dalam konteks ini, lembaga harus menekankan beberapa aspek penting agar pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berikut adalah beberapa penekanan utama dalam pelayanan publik yang harus dilakukan oleh lembaga. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Penekanannya, lembaga harus terbuka dalam proses pelayanan publik, terutama dalam anggaran, prosedur, dan hasil kerja. Setiap kebijakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Lalu yang kedua, efisiensi dan efektivitas layanan, yang dimana penekanan yang pertama terkait dengan layanan publik harus cepat, tidak berbelit-belit, dan sesuai standar pelayanan minimal, SPM. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Lalu penekanan yang ketiga,
terkait dengan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Penekanannya, lembaga harus cepat tanggap terhadap keluhan, saran, dan kebutuhan masyarakat. Adanya mekanisme pengaduan publik yang dapat diakses dengan mudah seperti call center, aplikasi, atau platform digital lainnya. Lalu yang keempat, ada profesionalisme dan integritas aparatur. Penekanannya terhadap setiap aparatur negara harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu penerapan prinsip good governance dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyelenggaraannya. Jadi gimana Mas Sudam? Sudah terselesaikan kah permasalahannya? Yang dimana tadi sudah dijelaskan. Kita jelaskan masing-masing bahwasannya Dinas Pendidikan dapat melayani ataupun memberikan pelayanan publik dalam ranah pendidikan kepada masyarakat khusus Kota Semarang. Betul, kita bisa lihat juga tadi dengan beragam pelayanan publik yang bisa diberikan dan juga tujuan-tujuan dari pemasaran ya yang ada di Kota Semarang itu memberikan solusi yang dikasih oleh Dinas Pendidikan di Kota Semarang itu. Terima kasih ya Mas Iman.